Kenapa nggak semua? Harus satu-satu. Semua. Mungkin kita suka Adiasa adalah keluarga desa kita suka. Jadi saya harapan seperti itu. Nanti Pak Kadus lah yang dibenarkan, karena Pak Kadus juga dengan Pak Camat kenal, di kecamatan beliau juga udah pada tahu, ya kan. Artinya kalau beliau ini loyalitasnya ada, terus mau bekerja tidak kenal malam nggak kenal ini, selalu koordinasi. Jadi saya sekali lagi siap bekerja untuk bapak-bapak. Cibir saya, kalau saya membangkang, saya tidak akan mau melangkah tidak sesuai dengan aturan. Hanya itu aja. Karena saat ini sekarang saya lagi memperjuangkan di perumahan Adiasa serah terima yang harusnya dilakukan oleh pihak developer. Ini sudah 20 tahun dia terlena, bahkan dia ganti nama lagi Puri Adiasa. Adiasa ini sudah hengkang, artinya dia melepas tanggung jawab. Yang jadi masalahnya saya masalah makam. Makam ini kan di Adiasa itu kan 150 hektar. Kalau makam 2% berarti 3 hektar. Sementara yang kita lihat 1 hektar juga kagak ada. Terus diambil lagi tanah kosongnya sekarang. Udah dipatok-patokin sama dia pakai beko, dan saya bicara karena itu wilayahnya Desa Pibuya. Saya tidak bisa berbuat banyak. Saya selaku kepala desa Tikasungka, saya hanya bisa memprotes kepada pengembang. Saya ambil langkah selaku Satpol PP menggarisbawahi 7 desa. Saya datang, saya ambil kunci deponya. Saya datang ke kecamatan, saya tanya izin-izinnya segala macam. Seperti itu. Jadi saya nggak pernah takut, Pak. Saya takut dengan Allah, itu aja. Jadi sama yang lain, yang penting kita nggak salah. Jadi saya bicarakan sama bapak-bapak, jangan pernah takut. Saya percaya bapak-bapak salah. Boleh bapak takut dengan Allah. Tapi kalau dengan manusia yang sifatnya mau ngejolin bapak, bapak harus berani. Harus siap. Apalagi nanti pilkades ke depan. Diintimidasi apa, jangan takut, negara kita negara hukum, Pak. Menteri aja bisa disalahkan. Apalagi kepala desa kecil. Terus apalagi jawara-jawara, nggak usah nggak usah takut. Lagu lama itu benar, nggak usah takut. Kita negara hukum, ngapain kita mesti takut? Makanya kemarin saya segitu banyaknya calon di kampung itu tidak, Pak. Orang perumahan cuma 1, luasnya orang perumahan bisa kalah. Beliau takut dengan perumahan, Pak, karena lebih banyak penduduknya. Bapak mau tahu, kita 8 RW perumahan nih, Pak. RT-nya 56. Di kampung cuma 4 RW. RT-nya cuma 27. Bisa kalah. Karena apa? Karena orang perumahan nggak kompak. Saya mengharapkan kompak. Jadi jangan ada tuh berpikir ini, jangan buang jauh-jauh sifat sentimen, singkirkan jauh-jauh. Ayo kita bangun. Selalu ada orang perumahan yang jadi, mau dewan ke, mau kepala desa ke, ya kan? Karena saya yakin kalau orang perumahan tuh punya pendidikan yang tinggi, punya rasa ininya lebih tinggi. Dia tahu desa Tikasungka 12 RW, walaupun saya ada di perumahan tidak akan meninggalkan kampung. Tapi kalau di kampungan selalu bicaranya kita ini tidak ada apa. Ini alhamdulillah sekarang saya dengan Pak Dewan dekat, Pak. Dekat sekali sekarang. Beliau sangat mendukung saya. Karena apa? Saya sudah melihat program Rijal. Nama saya Tutul Dua Rijal, Pak. Kalau yang namanya Rijal itu di belakang dong. BPD. Nama saya Emanuddin. Nama saya Muhammad Hasanuddin. Rijal itu nama anak. Biasanya tuh dipanggilnya bapaknya Rijal, padahal Rijalnya itu udah ada, Pak. Anak saya udah meninggal.
Jadi saya tuh mengharapkan cobalah bapak-bapak mulai dari ini sekarang itu apa kompak, jangan ada perpecahan. Ketika ada permasalahan sekecil apapun bisa diselesaikan secara bijak. Jangan jadi akhirnya berpanjangan. Di Islam itu 3 hari gananya hukumnya haram, apalagi kita dari amalan. Makanya saya maaf nih Pak ya, makanya saya mengharapkan dengan bulan suci Ramadan ini Pak ya, di dalam hitungan 12 bulan cuma 1 bulan yang diambil puasa ini kan. Sebetulnya kunci daripada takwa adalah sholat. Kalau sholat itu sehari semalam 5 waktu. Kalau puasa dalam setahun sebulan diambil. Banyak orang yang puasa ya, dia bisa nahan hawa nafsu, lapar, haus dari semenjak imsak sampai maghrib, tapi dia sholat tidak. Terus bagaimana puasanya? Nah ini jangan sampai ditinggalkan ini, karena yang diperiksa nanti sama Allah di yaumil akhir itu sholatnya dulu. Sholatnya rapi, berarti semua amalannya itu. Ini mau puasa, sholat tidak. Masalahnya sholat imam lain, sholat kecilnya agama dan segala macam. Jadi kunci daripada ibadah adalah sholat. Kalau kita sudah ke situ, ya otomatis apa yang diperintahkan Allah termasuk puasa pun akan kita jalankan. Nah, puasa dari semenjak imsak sampai maghrib ya bisa. Bertahan yang biasanya ngomongin orang, yang biasanya begini, bisa ditahan gitu. Tapi sholat enggak. Makanya ya sekali-sekali ngosongkan masjid atau musola, makmurkan itu. Jadi kalau misalnya dengar, kamu udah datang ke musola, enak kita sholat berjamaah Pak. Kalau di rumah sendiri kadang-kadang suka males. Tapi kalau kita datang ke masjid atau musola melihat orang ramai begitu senang, malah kita semangat. Jadi itu aja yang pesan saya, jangan tinggalkan sholat, jalankan puasa, ya kan? Karena dalam 1 tahun ini bulan suci Ramadan ini merubah dosa kita. Makanya dikembalikan Aidul Fitri kembali bersih seperti bayi baru lahir. Jadi hebat, maha besar Allah, kebijakannya luar biasa. Manusia ini Pak, mau ulama mau kiai nggak akan berkurang dosanya. Ini pasti nambah tanpa disadari. Tapi dikasih sama Allah dalam bulan suci Ramadan ini, yang dosa ente itu kemarin, ente lebur sekarang nih, supaya ente kembali suci, bersih. Amin. Jadi dosa-dosa yang kemarin tuh ini bisa dibersihkan. Nah sampai begitu Pak, karena kan Allah Maha tahu, nggak bakalan kebalos. Kalau terus, makanya diadakan bulan suci Ramadan ini untuk melebur itu. Jadi kita, tapi kita jalankan terus. Ya ini mas rentingan aja Pak ya, cuman itu aja ya, ini mandat saya itu seperti itu. Doakan aja supaya saya bisa tetap bekerja sesuai dengan aturan. Amin. Ya kan? Karena bagaimanapun juga saya selalu Pak, ya kan, saya berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tapi kalau setan lain, setan berlindung daripada godaan setan, godaan manusia, ya kan? Setan saya berlindung daripada godaan manusia. Nah kalau kita berlindung dari godaan setan. Nah makanya jangan sampai ini, terus dijalankan aja tuh, bahwa kita adalah orang yang beriman, bahwa kita adalah orang muslim. Kita akan ditanya pertanggungjawaban kita, termasuk saya dalam rumah tangga saya, dalam kepemimpinan saya, itu pun semuanya akan diperhitungkan. Karena ini disebut itu pamaya mami sekolah darotin khairoyaroh, pamaya mami sekolah darotin saroh. Jadi seperti
seperti itu. Makanya kita mulain aja lah kita. Saya mengharapkan kompak orang rumah nih, jangan diintimidasi takut, nggak perlu, nggak mesti takut. Kita sama keluarga negara. Terkecuali kalau kita presiden lain, misalnya presidennya anu di sini, itu jangan takut. Pokoknya ada hukum yang ini. Kita harus berjalan sesuai dengan hati nurani kita. Yang penting kita jangan keluar dari koridor yang ada, ya kan, kita bersatu. Kan di Islam begitu perintahnya, bersatu. Contoh satu lidah aja, kalau satu nggak bisa. Tapi kalau dia nyatu tuh. Jadi saya harapkan seperti itu Pak RW ya. Insya Allah lah, pokoknya saya janji, saya katakan demi Allah demi Rasulullah, saya akan bertugas sesuai dengan aturan dan saya ingin membuat bapak-bapak senyum. Gitu. Bagaimana caranya nanti insya Allah kita sama-sama. Itu ya Pak ya, dan saya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Lurah yang telah menjawab pertanyaan dari Pak RW 9. Waktu sudah menunjukkan 11:30, tapi barangkali masih ada pertanyaan. Saya buka terjun kedua. Saya harapkan bisa mewakili, karena ada tiga RW 9, 10, dan 11. Dari Pak RW 10 dulu, silakan. Yang kami hormati sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Lurah dan jajarannya, yang kami hormati para kadus, pemuliawan, yang kami hormati para ketua RW dan RT, yang kami hormati para bapak-bapak yang hadir pada pertemuan malam ini. Jadi tadi udah dipaparkan sama RW 9 maupun RW 11. Jadi saya kan sifatnya menambahkan. Hanya untuk pendataan ini Pak Lurah, ini yang data siapa nih Pak? Yang data ini. Oh. Ya, jadi Pak RW saya kan tidak mengikuti dari awal. Jadi intinya saya yang menambahkan, yang mana saya pernah ditelepon kan Pak Lurah zaman Holil kan, ini pendataan zaman Holil bukan Pak Hasanuddin. Saya pernah telepon, Pak RW ini banyak amat. Saya bilang data, kan Pak Lurah minta 9 orang. Saya masih punya file saya 9 orang. Ternyata saya ditelepon suruh hadir di kelurahan sama Ibu Prilly. Bu Prilly, Pak RW ini kebanyakan nih. Ya Pak Lurah bilang minta 9. Sekarang ini kebanyakan data ini. Kan per RT minta 9. Nah itu sama Bu Prilly, tahu kan Pak Hasanuddin, dia yang konsep semua dicoret ini Pak. Ini nggak layak. Loh gimana nggak layak? Ini kan data dari RT. Ini jangan dirubah lagi, saya bilang. Kok begini? Tolong Bu Prilly, ini usulan Bu RT, Pak RT semua ini. Saya hanya penyambung lidah aja menyampaikan. Jadi kalau dicoret terus konfirmasi dengan RT yang bersangkutan. Saya bilang begitu. Ibu Prilly, ini nggak layak, tahu dari mana? Nah, seharusnya kan konfirmasi dulu sama RT-nya. Ini kagak main coret aja. Dia minta beliau 9, satu RT. Saya cross check ke data lapangan itu yang orang-orang susah, yang tidak mampu, saya masukin semua. Rata sama Bu Prilly itu bagian checklist data lapangan sama Bu Prilly semua dicoret. Bu Prilly terjun aja langsung sama timnya ke lapangan dah kalau emang itu hasil data RT atau RW rekayasa. Itu saya bilang, itu banyak data kalau ini tidak akurat dengan data saya minta untuk kedepannya diperbarui lagi Pak Lurah. Nanti saya cross check data ini sama data saya yang ini, karena kan Ibu Prilly banyak sama Pak Asik kan, ini nggak sesuai Pak RW, ini nggak sesuai, dicoret sama dia kerjasama dengan Ibu Prilly dengan Pak Asik. Nah, Pak Asik kan belum tahu, yang tahu kan RT-nya. Pak Asik kan duduk di belakang meja, hanya bilang laporan, nggak bisa begitu. Saya bilang, saya keras sama Ibu Prilly, cross check data lapangan, saya bilang, saya gituin. Ini permainan, ini kalau ini ada perubahan berarti permainan Ibu Prilly. Saya punya filenya Pak, saya nggak hilang. Kalau ini tidak sesuai. Kalau boleh saya tahu, itu data tahun berapa Pak? Data tahun berapa? Zamannya Holil itu, perbaru minta data. Di RW atau RT sekitar kami nggak ada Pak. Karena kan Yang Pak Holil kan minta sama saya, telepon saya Pak Holil lagi tuh. Pak Pas Lurah, puasa kalau RW, nggak salah itu. ini waktu Pak Hasanuddin belum jadi lurah, saya pernah ditelepon, Pak RW ini banyak amat ya. Pak Lurah kan minta 9. Ternyata sama beliau dicoret. Ini nggak layak. Kalau nggak tahu layaknya dari mana.
Saya kan tahu percis, RT tahu percis. Ayo kita cross check ke lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kalau tidak sesuai dengan data akurat yang terima dengan file mas saya minta ke depannya Pak harus cross check ulang lagi untuk data lapangan. Minta data ulang lagi. Saya punya filenya. Jadi itu 2 poin yang saya sampaikan. Jadi untuk perumahan Cikasungka yang tadi diutarakan oleh Pak Lurah, ayo kita kompak. Yang diutara Pak Lurah harus kita kompak kebersamaan. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Jadi tidak panjang lebar karena waktu udah malam. Itulah. Terima kasih Pak Lurah kepada Bapak BPD selaku pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lengkap saya jawab Pak ya. Ya silakan. Kalau udah malam. Karena kalau saya berpikirnya begini, memang bapak-bapaknya kan jelas besok harus kerja ya Pak ya. Karena memang eventnya bagus. Ini saya harus jawab juga ini. Kesian nih masalahnya. Jadi emang sebenarnya gini Pak, kalau saya pribadi, ngapain harus dibatas? Kalau itu memang ada masyarakat kita yang tidak mampu dan memang layak untuk mendapat bantuan, mau berapa banyak pun, kan bukan kepala desa yang ngeluarin duit, Negara. pemerintah. Justru pemerintah itu minta data orang yang nggak mampu itu pertama. Terus yang kedua, kemarin itu emang mendaftar mutakhir itu Pak yang saya sayangkan tidak langsung pada RW ke RT-RT-nya. Jadi berdasarkan aturan dia itu sendiri, cara yang begitu dijelas keliru. Makanya saya tidak bicara menjelekkan seseorang karena saya nggak mau. Saya juga nggak mau menjelekin Lurah Holil. Dimanapun juga dia adalah saudara saya Pak. Karena yang saya bicarakan ini kan kenyataan kalau saya mau. Karena saya harus terbuka. Ada ayatnya itu Pak. Wailul likulli humajati lumajah. Jadi kalau kita menjelekkan orang saudara kita sendiri, kita akan masuk neraka. Jadi saya nggak mau masuk ke ranah-ranah. Cuman saya sangat sayangkan seharusnya kepala desa ini harus bijak bekerjanya seperti ini. Artinya sudah memang pernah waktu zaman saya dengan Lurah Muhyiddin saya pada saat itu saja. Jadi ketika ada kemarin juga sama pendataan mutakhir itu di cross check ulang kuota BLT yang ada di Desa Cikasungka 1.212 saat itu ya. Ketika data pemutakhiran itu dicek, kalau yang mampu tolong tidak ditambah kuota Pak, kuota dengan yang sama. Bahkan pemerintah mengharapkan malah berkurang, bahwa program ini pengentasan kemiskinan ini berjalan. Paling tidak kalau toh tidak bisa berkurang dengan kuota yang sama, nggak ada masalah. Yang penting tidak tambah. Itu program pemerintah. Misalnya 1.212 ya 1.212. Cuman caranya kalau yang mampu, yang tidak mampu, yang mampu ganti dengan yang tidak mampu. Gitu. Tentunya kepada RT yang tahu warganya, bukan yang datang pencatat. Dia hanya pencatat Pak, informasi data akurat dari RT yang tahu warganya, termasuk Pak RW. Ketika itu memang 1.212, coba di cross check ulang. Ini kan ada informasi rame bahwa yang mampu, yang punya motor, yang punya mobil dapat. Nah sekarang di cross check ke bawah, kasih tahu dengan RT dan RW yang mana nih. Nah ketika misalnya yang kaya dicoret, mana KRT yang miskin, nah ini masukin. Artinya tidak mengurangi kuota, tidak menambah kuota, Tambah sulam aja. kalau pemerintah penekanannya syukur-syukur berkurang dari kuota yang ada. Artinya bahwa orang yang dibantu ini kesananya ternyata udah mulai mampan. Toh kalau misalnya memang nggak bisa,
sesuai dengan kuota aja, tapi dirubah orang yang kaya itu, orang yang mapan itu diganti sama orang yang itu problemnya itu. Nah makanya saya di desa Tikasungka ini, kenapa saya tidak pakai staf saya? Sebenarnya saya tahu Pak, staf saya ini ya, dia bekerja di desa, dia memperjuangkan nafkah anak istrinya. Jadi saya tuh kalau untuk memberhentikan staf itu nggak berani, sebetulnya nggak boleh. Sama juga saya membunuh karakter, membunuh usaha dia untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Tapi ada tahap. Kalau dia bekerjanya baik dan benar dan sifatnya untuk membantu masyarakat, bagus. Tapi kalau dia ngambil uang PBB terus tidak disetorkan, itu namanya apa, Pak? Nah makanya saya berhentikan Bani dengan sore, karena saya di desa Catek Pak, datang orang nggak mau tahu, Pak saya bayarnya di sini nih, ini di ruangan ini nih. Saya mau bayar ke BJB, ternyata nggak ada lagi, nggak turun. 4 tahun Pak saya nunggak, padahal saya bayar. Sampai dia belepok-belepok begitu nangis. Saya takut dengan pemerintah Pak. Apa yang diperintahkan pemerintah saya bayar. Boleh ngarit saya duit, boleh macul. Begitu saya serahkan ke desa, ternyata nggak dibayar. Saya minta tanggung jawab dengan kepala desa. Pak, itu kemarin kepala desanya oh Pak. Ternyata orang mah pokoknya diganti dari lurah. Jadi saya bicara apa adanya Pak. Nah sekarang ini di desa Tikasungka lagi kemelut masalah PBB. Umumnya korbannya termasuk Pak Joko. Kenapa? Iya. Tuh, ulah aja kasih Bani jam si sore. Orang pakai pangkat dia masih di dalam. Wah itu 5 enak. 5 lagi. Ada lagi orang 4 juta, jadi di total ke saya semuanya ada 29 juta. Lebih baik. Kan coba, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 2 tahun. Kan kalau sekarang PBB setahun aja nggak bayar, nggak perlu lagi Pak. Nah dari situ dia tahu. Kalau nggak tahu dia. Kwitansi mah dikasihnya kwitansi warung. Satu, dia orang bayar aja. Nah, satu kwitansi dari bank mana? Penyawa mah pokoknya itu bener baik kan. Akhir ke bank, nggak turun lagi. Saya minta perinan tunggakan cina. Ya dia. Seperti itu. Jadi bukannya kita mengada-ngada. Omongan saya berani saya bertanggung jawab lagi. Jadi saya harapkan di desa Tikasungka ke depan nggak ada lagi seperti itu. Amin. Jadi saya selalu melihat, makanya saya kantor saya, ruangan kepala desa saya kunci rapat-rapat karena nggak ada meja, nggak ada ini. Saya mau ngapain? Mending saya ke masing-masing ruangan saya lihat kerjanya ini. Seperti itu. Jadi saya ambil satu contoh, begitu orang buat kelakuan baik aja ya, diminta sama si subur, diminta administrasi berapa duit 5.000 sampai 10.000 sampai 5.000. Pak saya nggak punya, ini aja buat ke kepolisian cuma punya duit dia bilang 15.000 ini, tahu di sana ribu rame-rame saya keluar, ada apa? Jadi Pak, udah jangan diminta Bu, malah saya tambahin 20.000 nggak seberapa tuh, tapi rame di Cibayana. Wah lurah itu bangga cina orang malah nah, tuh Jadi ada makanya kita itu cobalah kita bekerja untuk masyarakat kita, jangan nilai masalah rupiahnya, tapi kita udah bisa membantu warga kita, ibadah kita, amal kita nggak akan salah nyatet itu. Amal kita, ibadah kita di situ nanti akan jadi ayolah kita
Bismillah gitu. Jadi Pak RW, insya Allah apa masukan Pak RW tadi, kalau sampai memang nanti ya ini nggak sesuai dengan itu, ya insya Allah saya akan upayakan, saya akan usulkan, tapi bukan berarti pasti diiyakan, karena dia punya problem sendiri Pak. Ketika 3 tahun, 4 tahun itu baru ada pemutahiran lagi. Nah di situ baru, makanya kalau saya masih jadi kepala desa, kalau orang lain lagi misalnya itu kita kan nggak tahu ya. Makanya saya mengharapkan karena benang kusut ini saya bicara, saya insya Allah akan mencalonkan mantu saya Pak. Dia kakinya 2 satu jadi insya Allah saya didik beliau, tapi itu biar dia bisa ini. Jadi saya kepengen, bukannya kampanye, bukannya pengen ini, enggak. Kalau masalah milih masih bahkan aja kan, cuman yang jadi masalah cari pemimpin yang amanah, pemimpin yang bisa tanggung jawab supaya kita bisa senyum gitu. Ayo kita bismillah gitu. Jadi nanti Pak RW akan saya usulkan, tetap seperti kayak beras tim saya usulkan. Kalau jelek nggak mau. Rame itu rapat Pak, cuman kita aja rame ya Pak ya, dari sekian kita yang rame rapat. Nah jadi seperti itu, saya harapkan juga ke depan seperti itu terus kita lanjut karena memang udah malam ya Pak ya. Jadi Bapak lihat aja dulu, mudah-mudahan ada di situ. Kalau nggak ada ya kita akan berusaha lagi. Yang jelas emang usulan-usulan ini pada umumnya itu dari sekolahan, terus ada masyarakat yang datang ke desa buat surat keterangan tidak mampu untuk sekolah, itu jadi ajuan dari sekolahan. Makanya saya juga bangga dengan sekolah-sekolah kita yang ada ini, sangat peduli. Jadi makanya sudah bagus sekali. Nah, tinggal kita nih biasanya harus bekerja maksimal untuk masyarakat. Sekian dari saya. Waalaikumsalam. Silakan. Makasih hanya nambah ini Pak ya, nambah wacana terkait dengan yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mumpung PSB, peran dari pengurus lingkungan untuk bantu warganya adalah hanya menegaskan saja Pak ya. Itu pertama yang dilayani oleh Dinas Pendidikan. Kalau di Bogor saya pikir sama dengan Tangerang. Database langsung masuk ke Dapodi. Dengan keterangan satu adalah pemilik kartu KPH, kartu keluarga penuh harapan. Terus yang kedua adalah yang mendapatkan kartu bantuan tunai. Kalau 2 tadi tidak ada dan kartu identitas tidak ada, maka andai kata ada warga yang minta surat keterangan maaf kurang mampu, tolong dilayani oleh RT dan RW, muncul dari desa. Data itu nanti adalah semua diserahkan di sekolah bersama dengan lampiran. Pada saat nanti anak yang bisa diterima, otomatis adalah di Dapodik data lengkap. Dengan data yang lengkap dimungkinkan bantuan langsung anak yang bersangkutan tetap dalam bentuk yang meletakkan dan dinas kabupaten. Dan kami memang sering menyampaikan ke orang tua yang datang langsung maupun siswanya dengan harapan lamun boga KPH, boga apapun yang berkaitan dengan peran bantuan yang tanda kutip memang layak untuk dibagi itu ya diupayakan untuk ada banyak kemudahan dan tolong yang ini tidak tersulit. Tapi yang jelas adalah dari pihak RT melihat buka mobil contoh ingin mendoakan surat terang tidak mampu, walaupun kenyataannya gelang-gelang emas itu dipakai pada saat ini ya yang tahu adalah bantu. Kalau pengalaman di pendidikan seperti itu, mumpung masih ini perlu PSB, database dimasukkan langsung muncul tiba-tiba ngambil kemudian dan angkanya lumayan besar. Untuk yang kelas 7 hampir 500, yang kelas 8 semester ya? 300 ya Semester. yang kelas 9 ada semester dengan 800. Terima kasih ini berbeda hanya Informasi ya. kami yakin sama antara Bogor dengan Tangerang. Terima kasih. Demikian assalamualaikum. Jadi kalau bisa jawab ya ini dijelas lebih Cuma bagus. informasi aja. Oh, makasih. Dari 11 barangkali ada pertanyaan. Cukup. Cukup walaupun sekolah swasta ya. Sama Mungkin penutup dari Pak Kadus ada yang mau disampaikan. Baik, terima kasih. Pertama,